Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi dengan channel yang sama bersama gue Raden Al-Bahak. Orang terlanjur keren. Kali ini gue mau menyampaikan cara penguasaan dalam menyampaikan MC ataupun trik-trik salah satu penyampaian MC ataupun jajaran-jajaran tempo yang mesti atau yang layak sebagai MC. Itu tata cara yang baik itu seperti apa? Setidaknya sepengetahuan saya, insya Allah akan saya sampaikan. Pertama, layaknya jika seseorang ingin menjadi seorang MC yang baik, itu pertama harus menguasai materi. Karena kenapa? Dengan penguasaan materi, seseorang akan mudah atau bisa santai untuk menyampaikan pembahasan-pembahasan yang akan kita sampaikan. Kita harus kuasai terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan penguasaan materi. Yang kedua, yaitu kita harus menyesuaikan acara. Nah, ketika kita menjadi seorang MC, kalau di akad pernikahan, nah tata cara materinya itu berbeda dengan penyampaian ketika ada acara resmi atau 17 Agustus ataupun acara hajat Isra Mi'raj atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu penguasaan itu harus ya memang berbeda gitu kan. Nah, setelah kita menguasai materi dan menyesuaikan acara tertentu kita sebagai MC, yang kedua kita harus ada latihan. Nah, dari tata cara latihannya tersebut yaitu dengan masing-masing menggunakan cara. Karena pembahasan seseorang sudah menguasai materi namun tanpa adanya latihan ini memang sulit juga. Kalau kata bahasa Jawa itu memang terang keweteng orang kewetu katanya. Emang sudah terangkum konsepnya, cuman tidak pernah latihan, itu sulit ini untuk mengucapkannya. Karena ketika ada pembahasan ataupun penyampaian materi yang sudah kita kuasai, kalau tanpa adanya latihan ini sulit untuk mengucapkan walaupun sudah terangkum di dalam IQ kita. Adapun cara pelatihannya itu dengan masing-masing cara. Ada yang menggunakan kaca, menggunakan cermin gitu kan, langsung, ataupun menggunakan teman-teman. Jadi teman itu sekitar 2 atau 3 lah di hadapan kita itu. Jadi belajar latihan setelah kita menyampaikan kepada mereka, maka harus ada pengoreksian dari mereka tersebut, apa yang harus disampaikan dan apa yang ada kesalahan dalam penyampaian kita. Nah, itu salah satu latihannya. Ataupun menggunakan sering vlog ataupun menggunakan kamera tersendiri. Nanti setelah Anda menyampaikan latihan penguasaan materi tersebut, maka kamu harus tinjau video mana kesalahan letaknya, mana kesalahan yang tidak akurat dengan sesuai konsepnya. Pokoknya sebisa mungkin lah Anda setelah menguasai materi, menyesuaikan acara, maka kamu pokok utama yaitu harus latihan juga kan ketika sebelum terjang kita ke podium acara. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu harus ada dress code. Dress code itu adalah sebuah sebuah passion seseorang. Nah, ketika kita hadir di tempat pernikahan, ya pakaian brand code itu termasuk mencakup dari pakaian lah, pakaian yang rapi, supaya podium atau forum yang melihat kita bisa tersenyum atau terkagum-kagum gitu kan. Setidaknya bisa menyesuaikan lah, masa mau acara pakaiannya pakaian acara mau MC pernikahan pakaian petani kan tidak cocok banget, itu nggak etis. Jadi menyesuaikan adanya dress code. Ya, dress code tersebut adalah fungsinya adalah menyesuaikan pakaian saja. Fashion kalau acara di pernikahan harus seperti ini, kalau acara resmi 17 Agustus seperti ini, kalau acara Maulid Nabi seperti ini, ataupun acara-acara yang lainnya gitu kan, menyesuaikan. Pokoknya bisa sebisa mungkin dan serapih mungkin lah ketika menghadapi acara itu. Faktor ataupun materi yang selanjutnya untuk menjadi seorang MC yang baik itu adalah datang lebih awal. Nah, menjadi seorang MC itu harus datang lebih awal. Kenapa? Karena setelah kita menguasai dalam materi, kita harus datang lebih awal, harus konfirmasi dengan para panitia. Karena yang mengetahui acara di dalamnya tersebut yaitu adalah panitia. Kita harus konfirmasi dengan panitia susunan acaranya. Kita harus mengetahui siapa yang akan mengisi acara, siapa yang akan mengumandangkan ayat suci Al-Quran, siapa yang akan sambutan, siapa yang akan ceramah, dan yang lain-lainnya. Itu harus datang lebih awal seorang MC tersebut, konfirmasi dengan panitia acara.
Materi yang selanjutnya yang harus kita kuasai jika kita menjadi seorang MC yaitu tidak salah dalam pengucapan. Nah, ini kebiasaannya mungkin saya juga merasakan sih kalau salah pengucapan itu pernah merasakan juga sih saya juga. Maka dengan adanya hal tersebut, ketika kita ingin menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan oleh kita, nah alangkah baiknya kita harus benar-benar kuasailah materi tersebut. Karena ketika salah pengucapan dalam acara-acara itu ya lumayan juga sih gitu kan, ada agak malu gitu. Cuman alangkah baiknya menjadi seorang MC itu untuk tidak terburu-buru menyampaikan isi kandungan dalam penguasaan materi. Jadi ketika menyampaikan materi itu agar tidak terpeleset dalam pengucapan gitu kan, ya kita pelan-pelan saja seperti Assalamualaikum warahmatullahi hamdan wa syukronillah wala haula wala quwwata. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, Islam serta sehat badan. Ya, setidaknya sedikitnya lah seperti itu gitu. Kalau terlalu buru-buru ya khawatirnya memang seperti itu juga sih, bisa terpeleset dalam pengucapan seperti terburu-buru. Pertama yang paling utama kita panjatkan puja dan bersyukur kan akhirnya bisa terpeleset juga gitu. Nah ya, ya materi yang itu kan harus diperhatikan, jangan sampai ada kesalahan dalam pengucapan. Yang keenam yaitu kita harus cek mic, cek sound system. Kita harus menguasai atau melihat situasi dan kondisi tempat terlebih dahulu, karena hal yang paling termasuk daripada konsep materi dalam penguasaan MC, kita harus mengetahui panggung terlebih dahulu. Kita harus tahu mana tempat untuk podium, mana tempat ini, tempat-tempat yang lain untuk melihat situasi dan kondisi tempat kursi, makanan ataupun tempat kita berdiri sebelah mana. Terus kita cek terlebih dahulu mic. Maka ketika penyampaian mic tersebut jangan sampai terlalu rapat atau jangan terlalu jauh gitu kan, supaya ketika penyampaian MC kita tersebut terdengar lebih jelas dan lebih etis gitu penyampaiannya. Ya, itu adalah konsep cek mic atau mengkondisikan jarak audiens dengan sound, harus diperhatikan juga ya menjadi seorang. Yang selanjutnya yaitu jika kita ingin menjadi seorang MC yang baik, yaitu harus bisa menyapu pandangan pada forum tersebut. Yang selanjutnya yaitu pokoknya harus menyapu pandangan pada forum tersebut. Maksudnya apa? Ketika kita menyampaikan apa yang kita bahas, kita harus jangan terlalu menunduk kayak gini, jangan terlalu fokus ke depan, jangan terlalu fokus ke belakang, jangan terlalu fokus ke kiri, apalagi ketika MC kita merem seperti ini ya, tidak etis juga. Artinya menyapu pandangan pada forum tersebut, kita harus bisa melihat ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wa syukronillah wala haula wala quwata illa billah. Kita harus menyapu pandangan mari dari pojok kiri, depan, ini kanan gitu kan. Jadi harus penguasaan lah, jangan terlalu menunduk, jangan terlalu ini membuang muka gitu kan, supaya terlihat berseri-seri. Ke ya, materi yang selanjutnya itu dengan adanya muka yang cerah ataupun smile gitu kan, ada smile-nya juga kan. Itu adalah salah satu cara menarik audiens terhadap kita supaya lebih fokus untuk memperhatikan kita. Harus ada smile juga ya, jangan terlalu mimik mukanya itu jangan terlalu tegang, jangan terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan sampai gitu. Mimik mukanya juga harus terlihat fresh gitu. Beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wa syukronillah wala haula wala quwata illa billah. Nah itu adalah salah satu mimik mukanya juga perlu lah, jangan sampai terlalu terlihat tegang atau gimana gitu. Yang kedelapan atau yang terakhir dari konsep untuk menjadi seorang MC tersebut, ciptakan suasana yang kondusif. Artinya menciptakan suasana yang kondusif itu jangan sampai ketika kita menyampaikan suasana itu menjadi ricuh, yang ngobrol ini yang ngobrol itu,
sebisa mungkin kita menciptakan suasana itu supaya lebih kondusif, supaya lebih sejuk, redam suasananya, supaya acara itu terlihat indah dan rapih gitu kan. Ketika ada penyelewengan atau hal ini hal itu gitu kan, kita harus bisa meredamnya dengan, kalau bahasa sekarang itu harus bisa caper, supaya orang-orang itu bisa fokus untuk memperhatikan kita gitu. Bagaimana aja caranya, baik dengan kata-kata, pantun, ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Ya mungkin itu adalah salah satu ataupun sebagian-sebagian konsep untuk menjadi seorang MC yang baik. Sebelumnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe dari video-video kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalam.